Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulziani. Saya dari kelas 2019A dengan nomor induk mahasiswa 1905113305. Di sini saya akan membahas materi yang berkenaan dengan membaca dan menulis Arab Melayu. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Hajah Hasna Faiza ARMHum selaku dosen pengampu mata kuliah membaca dan menulis Arab Melayu. Di sini topik kita akan membahas mengenai suku kata tertutup ditambah suku kata tertutup. Apa sih suku kata tertutup itu? Kita ketahui bahwa suku kata tertutup merupakan suku kata yang diakhiri oleh huruf konsonan. Sehingga dapat disimpulkan, suku kata tertutup ditambah suku kata tertutup merupakan bentuk suku kata yang diakhiri oleh huruf konsonan ditambah pula dengan suku kata yang juga berakhiran oleh huruf konsonan. Agar lebih memahami bentuk-bentuk suku kata tertutup ditambah suku kata tertutup, maka selanjutnya kita akan memasuki pada contoh. Yang pertama dengan ketentuan suku kata pertama berbunyi A. Yang pertama ada suku kata pertama berbunyi A ditambah dengan huruf A. Untuk contohnya ada dua, yaitu pada kata sambal dan kata bantal. Pada kata sambal dan kata bantal, baik pada suku kata pertama dan suku kata keduanya, mereka sama-sama ditutupi oleh huruf konsonan yaitu huruf M dan huruf L. Dan kata bantal ditutupi oleh huruf konsonan N dan konsonan L. Untuk contoh kedua, ada suku kata pertama berbunyi A ditambah dengan suku kata berbunyi I. Yang pertama ada ranting dan kata samping, di mana masing-masing tersebut ditutupi oleh huruf konsonan. Huruf ranting, suku kata pertamanya ditutupi oleh huruf konsonan N, dan suku kata keduanya ditutupi oleh huruf konsonan N dan juga G. Serta pada kata samping, huruf A-nya ditutupi oleh huruf konsonan M dan ditutupi oleh huruf konsonan N dan juga G. Selanjutnya, suku kata pertama berbunyi A ditambah suku kata berbunyi E, yaitu contohnya kata bandel dan kata mantel. Yang keempat, ada suku kata pertama berbunyi A ditambah dengan suku kata kedua berbunyi U. Contohnya ada dua, yaitu pada kata rangkul dan pada kata rambut. Dan yang kelima ada huruf suku kata pertama berbunyi A ditambah dengan suku kata kedua berbunyi O, yaitu pada kata faktor dan kata rampok. Selanjutnya, ada suku kata pertama berbunyi I. Pertama, ada suku kata pertama berbunyi I ditambah suku kata kedua berbunyi huruf A. Contohnya ada tiga, yaitu pada kata bintang, singkap, dan juga rintang. Yang kedua, huruf I ditambah huruf I. Artinya huruf suku kata pertama I ditambah dengan suku kata kedua yang berbunyi huruf I. Contohnya ada tiga, yang pertama pada kata tindik, sinting, dan juga tindih. Selanjutnya ada suku pertama berbunyi I ditambah suku kata kedua berbunyi U. Contohnya yaitu pada kata rimbun, timbun, dan juga pada kata simpul. Yang keempat, ada suku pertama berbunyi I ditambah dengan suku kata kedua berbunyi E, yaitu pada kata jinten dan kata sinden. Begitu pula dengan ketentuan pada huruf suku kata pertama berbunyi I ditambah dengan suku kata kedua berbunyi O, yaitu pada kata simbol dan kata bisbol. Yaitu mengenai suku kata pertama berbunyi U. Baik, untuk suku pertama berbunyi U dan ditambah dengan suku kata kedua berbunyi A, yaitu pada kata sumpah dan kata sumbang. Yang kedua, suku kata pertama berbunyi U ditambah dengan suku kata kedua berbunyi I, yaitu contohnya pada kata ungkit dan kata sumpit. Yang selanjutnya, ada suku kata pertama berbunyi U ditambah dengan suku kata kedua berbunyi U, yaitu contohnya pada kata luntur dan pada kata tumbuk. Yang terakhir contohnya yaitu suku kata pertama berbunyi U ditutup dengan suku kata kedua berbunyi E, contohnya pada kata sumber dan pada kata sungkem. Keempat, ada suku kata pertama berbunyi E. Ada suku kata pertama berbunyi E ditambah dengan suku kata kedua berbunyi A. Contohnya pada kata lempar dan kata gempar. Yang kedua ada suku kata pertama berbunyi E ditambah dengan suku kata kedua berbunyi I. Contohnya pada dua kata di sini yaitu pada kata lembing dan kata sempit. Yang ketiga
yaitu pada kata suku kata pertama berbunyi E ditambah dengan suku kata kedua berbunyi U. Contohnya pada kata lembur dan pada kata sembur. Ada suku kata pertama berbunyi E ditambah dengan suku kata kedua berbunyi E. Contohnya pada kata jengkel dan pada kata bengkel. Dan yang kelima ada suku kata pertama berbunyi E ditutup dengan suku kata kedua berbunyi O. Contohnya pada kata bengkok dan pada kata sendok. Yang kelima ada suku kata pertama berbunyi E lemah. Ada huruf suku kata pertama berbunyi E ditambah dengan suku kata kedua berbunyi A. Contohnya pada kata lembar dan pada kata kembar. Dan yang kedua ada suku kata pertama berbunyi E ditambah dengan suku kata kedua berbunyi I, yaitu pada kata jentik dan kata lendir. Dan yang ketiga ada suku kata pertama berbunyi E ditambah dengan suku kata kedua berbunyi U. Contohnya pada kata lengkung dan pada kata cembung. Selanjutnya yaitu pada suku kata pertama berbunyi E ditambah dengan suku kata keduanya berbunyi E keras, yaitu pada kata kempes dan kata lembek. Yang terakhir mengenai suku kata pertama berbunyi O. Suku pertama berbunyi O ditambah dengan suku kata kedua berbunyi A. Contohnya pada kata ombak dan pada kata lontar. Yang kedua ada kata montir dan konflik, di mana dia merupakan contoh dari bentuk suku kata pertama berbunyi O ditambah dengan suku kata kedua berbunyi I. Yang ketiga ada suku kata pertama berbunyi O ditambah dengan suku kata kedua berbunyi U. Contohnya terdapat pada kata romsus. Dan yang keempat ada contoh suku kata pertama berbunyi O ditambah dengan suku kata kedua berbunyi E. Contohnya pada kata congkel dan pada kata songket. Dan yang terakhir ada suku kata pertama berbunyi O ditambah dengan suku kata kedua berbunyi O, yaitu contohnya pada kata lombok dan pada kata sombong. Di antara kesemua contoh, antara suku satu dan suku keduanya ditutupi oleh huruf konsonan. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.